Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Sulistianingrum dengan NIM 1601420093. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi, lebih tepatnya teknologi informasi. Kalian tahu nggak sih teknologi informasi itu seperti apa dan bagaimana? Nah, untuk lebih lanjutnya, simak ke penjelasan berikutnya. Pengertian mengenai teknologi. Teknologi ialah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Nah, di sini saya mengambil teknologi komunikasi, di mana teknologi komunikasi ini menurut pakar Joseph A. De Vito merupakan proses penyimpanan dan penerimaan pesan di antara dua orang atau kelompok kecil dengan efek dan feedback langsung. Menurut Bernard Barilson, komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya yang menggunakan simbol dalam proses transmisi penyampaian pesan. Jadi, komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pengertian teknologi komunikasi secara intens adalah sebuah sistem peralatan perangkat keras yang dibuat karena ada kendala dari segi ekonomi, sosial, politik yang digunakan untuk mengatasi, mempermudah dan meningkatkan indera pendengaran dan melihat untuk digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan bertukar informasi. Di sini teknologi komunikasi ada beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu capture atau ICT bertindak sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari bermacam sumber. Yang kedua yaitu kemampuan pemrosesan. Dalam hal ini komunikasi dapat berupa kombinasi dari beberapa rangkaian kegiatan. Misalnya, komputer menerima data input dari pemindaian dan memproses data itu menjadi informasi dalam bentuk teks atau gambar. Yang ketiga yaitu fungsi pembangkitan. Teknologi informasi komunikasi sebagai alat untuk pengelolaan informasi yang lebih terarah sehingga lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah fungsi pencarian, memungkinkan orang dengan komunikasi untuk mencari, menyalin, dan melanjutkan data dan informasi lama yang sudah disimpan di media penyimpanan. Misalnya, seorang user komputer membuka data yang terdapat pada flash drive TIK yang merupakan fungsi transmisi, juga berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan data dan informasi digital dengan menggunakan perangkat komputasi sebagai medianya. Misalnya, mengirimkan data ringkasan dari satu komputer di jaringan komputer lainnya. Nah, di sini saya memaparkan mengenai teknologi komunikasi, di mana teknologi komunikasi dibagi menjadi dua macam, di antaranya teknologi komunikasi tradisional dan teknologi komunikasi modern. Teknologi komunikasi tradisional memiliki arti yaitu sebuah proses penyimpanan pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern, di mana komunikasi tradisional juga memiliki peran yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerjasama untuk mengimbangi tekanan yang datang dari luar. Selain itu, komunikasi tradisional mempunyai dimensi sosial, mendorong manusia untuk bekerja, menjaga keharmonisan hidup, memberikan rasa keterikatan, bersama-sama menantang kekuatan alam, dan dipakai dalam mengambil keputusan bersama. Berikut macam-macam teknologi komunikasi tradisional. Yang pertama yaitu burung merpati. Dari catatan sejarah menemukan bahwa burung merpati merupakan salah satu alat komunikasi tradisional yang bisa diandalkan. Unggas yang dikategorikan cerdas ini memiliki daya ingat yang tajam.
kemampuan navigasi yang baik, dan kecakapan untuk kembali lagi ke sangkar asalnya meskipun telah menempuh perjalanan panjang. Sebagai tukang pos, burung merpati bertugas mengantarkan pesan, misi, atau strategi rahasia dalam bentuk surat kepada penerima. Selanjutnya yaitu ada telepon kaleng. Telepon kaleng yaitu telepon yang menggunakan dua buah kaleng yang dilubangi satu sisinya, kemudian disambungkan dengan benang. Telepon kaleng ini digunakan untuk membuktikan bahwa suara merambat dalam zat padat. Prinsip kerja telepon kaleng sangat sederhana, yakni suara merambat melalui udara melalui perantara benang kawat. Percobaan ini berawal dari sebelum ditemukannya pesawat telepon seperti HP, telepon rumah, dan lain-lain. Yang ketiga ada telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi tradisional pertama yang mulai memanfaatkan aliran listrik. Telegraf ditemukan oleh seorang penemu asal Amerika Serikat, yaitu Samuel F.B. Morse. Telegraf kerap disebut sebagai penemuan revolusioner karena menjadi dasar bagi pembaruan alat komunikasi yang kini kita gunakan. Melalui transmisi sinyal listrik, telegraf awalnya mampu mengirimkan pesan sejauh 32 km dengan lebih akurat atau tepat sasaran. Pesan yang dikirimkan belum berupa huruf alfabet, melainkan hanya titik dan garis yang dikenal dengan sebutan kode Morse. Pada perkembangan selanjutnya, telegraf mampu menempuh jarak pengiriman pesan lebih jauh lagi. Selanjutnya ada teknologi komunikasi modern. Alat komunikasi modern ini adalah media canggih yang digunakan untuk transmisi pesan dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Perbedaan mendasar antara alat komunikasi tradisional dengan alat komunikasi modern ditandai dengan adanya unsur teknologi. Berikut macam-macam teknologi komunikasi modern. Yang pertama yaitu telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara atau terutama pesan yang berbentuk percakapan. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel, yaitu GSM atau biasa disebut Global System for Mobile Telecommunication dan CDMA atau biasa disebut Code Division Multiband Access. Selanjutnya ada televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar melakukan usaha beserta suara adil itu yang monokrom atau biasa disebut hitam putih maupun pewarna. Pada masa awal perkembangannya, televisi menggunakan gabungan teknologi optik, mekanik, dan elektronik sebagai merekam, mempertunjukkan, dan menyiarkan gambar visual. Bagaimanapun, pada tahun 1920-an, sistem pertelevisian yang hanya menggunakan teknologi optik dan elektronik saja telah dikembangkan, di mana semua sistem televisi modern menerapkan teknologi ini. Walaupun sistem mekanik kesudahannya tidak lagi dipergunakan, pengetahuan yang diperoleh dari pengembangan sistem elektromekanis sangatlah penting dalam pengembangan sistem televisi elektronik penuh. Yang terakhir ada komputer. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer terdiri dari 3 elemen, yakni hardware, software, dan brainware. Di sini juga komputer memiliki arti yaitu suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dari hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi.